Halo semuanya, dimanapun kalian berada, how are you today? Apa kabarnya? Kumaha damang. Balik lagi bersama saya di channel Lur Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Kutis yang dirilis pada tahun 2014, di mana film ini menceritakan ketika sebuah virus mematikan mengubah beberapa anak di sebuah sekolah dasar menjadi sosok zombie haus darah. Sekelompok guru pun harus bekerja keras untuk menyelamatkan diri. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Tinky Winky, Dipsy, Lala. Film diawali di sebuah pabrik yang memproduksi nugget, di mana cara pembuatannya sangat tidak baik. Bahkan ayam digunakan untuk pembuatan nugget itu sudah busuk atau tiren mati kemarin. Dan yang sangat menjijikannya, ayam itu sudah mengeluarkan cacing-cacing atau biasa kita sebut abilatung. Akan tetapi pihak pabrik tetap mengelolanya hingga menjadi nugget untuk dijual ke beberapa sekolah termasuk sekolah dasar Fort Chicken. Kemudian salah satu nugget itu pun dimakan oleh salah satu siswi yang bernama Sally. Lalu scene berpindah kepada seorang laki-laki yang bernama Clint. Ini dia orangnya. Sebenarnya Clint ini seorang penulis buku novel horor. Akan tetapi dia terlalu banyak rebahan dan kopdut, dan akhirnya ibunya pun menyuruh Clint mendaftar menjadi guru pengganti di sekolah Fort Chicken. Di hari pertama bekerja, Clint bertemu kepala sekolah. Lalu kepala sekolah langsung menjelaskan beberapa peraturan sekolah yang harus ditaati, seperti jangan merokok di kelas, membawa HP ke dalam toilet, dan aturan lainnya. Murid pun dilarang ada di dalam kelas saat jam istirahat. Mereka diharuskan bermain sampai jam istirahat selesai. Setelah Clint pergi ke ruangan guru, di sana Clint bertemu teman lamanya yang bernama Lucy. Lucy juga menjadi guru di sekolah itu. Dari sejak SD, Clint pun sangat tertarik pada Lucy. Namun setelah SMP, Clint pun tidak pernah kabar-kabaran lagi. Oleh karena itu, Clint pun sangat senang bisa bertemu Lucy kembali. Tak lama kemudian datang dua orang guru yang bernama Supri dan Dog. Mereka pun berbincang-bincang tentang Clint yang menjadi guru pengganti di sekolah mereka. Clint bercerita dulu dia tinggal di New York, akan tetapi dia kembali ke kota untuk menyelesaikan novel horornya. Clint sebenarnya sedikit tidak menyukai Supri karena Supri sangat menyebalkan saat berbincang dengannya. Lalu Lucy pun memberitahu bahwa Supri adalah pacarnya. Seketika itu pun Clint leles tak berdaya. Tak berselang lama, bel masuk pun berbunyi. Semua guru pun pergi ke kelasnya masing-masing dan mengajar para murid. Selama di kelas, Clint mengalami perselisihan dengan salah satu muridnya yang bernama John karena dia bermain handphone di dalam kelas walaupun sudah dilarang oleh Clint. Tetapi John pun mengancam akan mengadukan Clint ke semua guru bahwa Clint bersikap kasar kepadanya. Karena ancaman itu, Clint pun tidak jadi menyita handphonenya. Kemudian Clint pun menyuruh salah satu muridnya yang bernama Anton untuk membacakan novel buatannya. Selama Anton membacakan novelnya, si John malah gangguin si Sally yang terlihat sedikit sakit. Anehnya ketika John menarik rambutnya si Sally, tiba-tiba rambutnya tercabut dan membuat si John panik. Tanpa diduga, Sally pun langsung menyerang si John dengan sangat brutal, hingga John mengalami luka robek di pipinya. Melihat John diserang, Clint segera menghampiri mereka dan mencoba menangkap Sally. Akan tetapi Sally berhasil kabur ke lapangan sekolah. Dan Sally pun membawa si John ke ruangan kesehatan agar bisa mendapat perawatan. Di ruang kesehatan, John tiba-tiba berubah menjadi zombie dan memakan penjaga ruangan kesehatan. Setelah mengantar John, Clint pun menceritakan kejadian ini kepada Lucy. Setelah itu, salah satu temannya John yang bernama Joko menemui Sally dan Joko pun bertanya, kenapa menggigit John hingga terluka parah. Tapi bukannya mendapat jawaban, Joko malah terkena cakaran dari Sally yang mengakibatkan terinfeksi oleh virus itu. Seketika itu Joko pun berubah menjadi
zombie dan menyebarkan virus itu ke semua anak yang ada di lapangan sekolah. Kini semua anak yang ada di lapangan itu sudah menjadi zombie. Mereka mulai memakan guru yang ada di lapangan itu. Lalu scene berpindah kepada penjaga sekolah yang bernama Supra. Dia melihat tingkah laku muridnya yang aneh dan mencoba melaporkannya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun seketika melihat jendela dan melihat para muridnya bertingkah aneh. Dia pun langsung pergi ke lapangan sekolah. Namun setelah sampai di lapangan sekolah, dia pun menjadi santapan para muridnya sendiri dan sangat sadis. Ketika aksi para zombie memakan kepala sekolah itu terjadi, Supri pun sedang berada di lapangan. Ia pun hampir dimakan oleh segerombolan zombie, tapi untungnya dia lolos dari kejaran para zombie. Melihat kekacauan yang terjadi, semua guru pun sangat panik. Mereka mencoba meminta bantuan, tetapi kabel telepon telah rusak oleh John. Para zombie itu pun berhasil keluar dari lapangan sekolah dan langsung menuju arah kota. Dan karena itu pun virus zombie pun akan terus menyebar. Setelah melihat keadaan yang semakin kacau, para guru pun mencari tempat bersembunyian. Lalu mereka bertemu Anton yang tidak terinfeksi virus. Anton tidak terinfeksi virus karena Anton saat waktu istirahat tidak bermain di luar, tetapi Anton belajar di kelas. Setelah itu mereka yang selamat pun bersembunyi di ruangan musik sekolah. Di sana Clint dan Supri mengalami sedikit perbedaan pendapat untuk rencana kabur dari sekolah. Kemudian Lucy dengan sengaja mengetahui bahwa Clint terkena sedikit cakaran zombie. Ketika itu pun Supri melihat Clint mual, mereka pikir mungkin saja Clint akan berubah menjadi zombie. Untuk mencegah itu, Supri pun meminta Clint untuk diam di suatu ruangan agar mereka tidak tertular virus itu. Sementara itu, Dog sibuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada murid yang ada di sekolah itu. Lalu dia menyimpulkan bahwa para murid itu terinfeksi sebuah virus. Itu hanya akan menyebar pada anak kecil. Orang dewasa yang terkena dan tergigit zombie tidak akan berubah menjadi zombie. Lucy awalnya khawatir kepada Clint bahwa ia akan menjadi zombie, tapi setelah mendengar penjelasannya Dog, Lucy menjadi tenang kembali. Hal itu membuat Supri cemburu kepada Clint. Setelah itu para guru pergi ke atap dan memutuskan meminta pertolongan kepada orang tua murid yang akan menjemput anaknya. Akan tetapi orang tua murid itu malah dimakan oleh anaknya sendiri. Ketika para guru berteriak, para perkumpulan zombie itu pun segera mengejar para guru di sana. Mereka berhasil menyelamatkan muridnya yang bernama Karina yang tidak terinfeksi virus. Karena dikejar banyaknya zombie, para guru pun segera bersembunyi di aula sekolah. Sayangnya Joko berhasil masuk ke ruangan itu. Karena takut Joko akan menyebarkan virus, Supri pun segera membunuh Joko. Hal itu membuat Supri sedih karena membunuh muridnya sendiri. Setelah Joko mati, Dog segera meneliti otak dari zombie itu guna mencari tahu lebih dalam tentang virus tersebut. Setelah selesai meneliti, Dog menjelaskan bahwa zombie akan menyerang anak yang belum pubertas. Salah satu muridnya yang terkena virus bernama Karina sedang mengalami datang bulan. Maka dari itu walaupun Karina terkena cakaran, dia tidak akan menjadi zombie karena dia sudah pubertas. Tak lama setelah itu listrik pun mati karena ulah zombie. Di saat kepanikan itu, penjaga sekolah yang bernama Itachi membantu mereka bersembunyi di kamarnya yang ada di aula. Ketika mereka sudah bersembunyi, zombie itu sudah masuk ke aula dan menyebar di ruangan tersebut. Lalu saluran radio menyiarkan bahwa virus ini sudah menyebar ke beberapa daerah dan menyebabkan banyaknya kekacauan. Untuk mencegah virus ini meluas, pemerintah pun meminta para warga di kota untuk segera dievakuasi. Karena seluruh warga sudah dievakuasi, para guru dan murid yang selamat meminta pertolongan kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka membuat rencana untuk meloloskan diri dari para zombie. Clint merencanakan untuk mengambil ponsel dan kunci mobil yang ada di ruangan guru. Karena aula sedang dipenuhi zombie, Clint terpaksa melewati ventilasi udara. Kemudian Clint pun mulai memasuki ke ventilasi udara untuk menyelesaikan misinya tersebut. Karena tidak ingin Clint berjuang sendiri, Lucy pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Clint dan Lucy pun berhasil mengambil kunci mobil
dan handphone mereka. Tetapi salah satu zombie menyadari keberadaan Lucy dan Clint. Mereka pun segera kabur dari kejaran zombie-zombie itu. Dalam usaha melarikan diri, Clint dan Lucy terjebak di ruangan. Di sana Clint mengaku bahwa dirinya bukan penulis. Dirinya pernah tinggal di New York tetapi dia bekerja menjadi guru. Lalu mereka saling mengungkapkan rasa salah satu sama lain yang mereka pendam sejak lama. Kemudian Clint memberitahu bahwa ada obat tidur di ruangan itu. Clint berencana untuk membuat pingsan para zombie untuk sementara waktu. Dengan menggunakan obat tidur, rencana itu pun berjalan dengan lancar. Sementara itu, Clint sudah memberitahu maksud tentang rencananya. Clint menyuruh Supri untuk membuat persenjataan dari barang-barang yang bisa mereka temukan di kamar itu. Terus mereka mengajar para zombie yang menghalangi jalan mereka. Pada akhirnya para guru berhasil masuk ke mobil Supri. Akan tetapi Supri mengorbankan dirinya untuk mencegah para zombie mengejar yang lain. Lucy pun sangat bersedih karena Supri telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka semua. Para guru dan murid yang selamat langsung pergi ke kota untuk mencari bantuan. Setelah sampai di kota, mereka melihat kota seperti kota mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan karena para warga yang selamat telah dievakuasi. Mereka pun turun dari mobil untuk melihat seisi kota. Setelah itu, para guru mengetahui fakta mengejutkan bahwa virus itu berasal dari nugget yang diproduksi dekat kota itu. Tanpa mereka ketahui, para zombie itu telah mengambil alih mobil mereka. Mereka pun bersembunyi di sebuah tempat untuk berlindung dan lagi-lagi para zombie itu menyergap mereka di tempat tersebut. Untung saja Supri datang bersama Supra. Ternyata Supri berhasil selamat dari serangan zombie dan langsung memutuskan untuk menumpang mobil milik Supra. Singkat cerita, Supri pun berhasil membakar para zombie dan menyelamatkan para guru dan murid yang tersisa. Setelah hari yang melelahkan itu, mereka pergi ke tempat yang menurut mereka aman dan film pun berakhir.